Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, Ada seorang pemuda yang namanya disebut langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mereka tidak pernah bertemu sekalipun di dunia. Ada seorang anak yang rela menggendong ibunya yang sakit, berjalan berkilo-kilometer, menyusuri padang pasir yang panas, hanya untuk sampai ke Baitullah. Ada seseorang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari dan meminta doanya. Siapakah dia? Namanya Uwais Al-Qarni. Dan hari ini, saya akan membawakan kalian kisah yang akan membuat air mata kalian mengalir. Kisah yang akan membuat kalian merenungkan kembali. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Kisah ini bukan tentang raja yang kaya, bukan tentang panglima perang yang gagah berani, tetapi tentang seorang penggembala kambing sederhana yang cintanya kepada ibu mengalahkan segalanya. Jadi, siapkan tisu kalian, ambil posisi yang nyaman, dan jangan lupa klik subscribe agar semangat hijrahmu makin kuat setiap hari. Oke, kita telusuri bersama kisah Uwais Al-Qarni yang akan mengubah cara pandang kita tentang berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di tengah padang pasir yang luas di tanah Yaman. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, hiduplah seorang pemuda yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Kisahnya bukan tentang kekayaan, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang cinta yang begitu mendalam kepada ibunya dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun takdir Allah membuatnya tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Mengapa? Karena ada seseorang yang lebih berhak atas waktu dan pengabdiannya. Seseorang yang telah melahirkannya, merawatnya, dan mencintainya tanpa pamrih. Dialah ibunya tercinta. Mari kita telusuri kisah perjalanan panjang seorang anak yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan ibunya, terutama dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Uwais Al-Qarni tinggal di sebuah kampung kecil bernama Qarn. Di wilayah Yaman, kehidupan mereka sangat sederhana. Uwais bekerja sebagai penggembala kambing untuk mencari nafkah bagi dirinya dan ibunya yang sudah lanjut usia. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat salehah. Namun, di usia senjanya, ia menderita penyakit kusta yang membuatnya lemah dan memerlukan perawatan khusus. Kulitnya penuh dengan luka, tubuhnya rapuh, dan ia tidak bisa lagi melakukan banyak hal sendirian. Uwais Al-Qarni tinggal di sebuah kampung kecil bernama Qarn. Di wilayah Yaman, kehidupan mereka sangat sederhana. Uwais bekerja sebagai penggembala kambing untuk mencari nafkah bagi dirinya dan ibunya yang sudah lanjut usia. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat salehah. Namun di usia senjanya, ia menderita penyakit kusta yang membuatnya lemah dan memerlukan perawatan khusus. Kulitnya penuh dengan luka, tubuhnya rapuh, dan ia tidak bisa lagi melakukan banyak hal sendirian. Namun bagi Uwais, ibunya adalah mutiara yang paling berharga. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Uwais sudah bangun untuk membantu ibunya. Ia memandikan ibunya dengan penuh kasih sayang, membersihkan luka-lukanya dengan lembut, memakaikan pakaian bersih, dan menyiapkan makanan untuknya. Ibu, sudahkah ibu merasa nyaman? Tanya Uwais dengan suara lembut. Anakku, kau terlalu baik padaku. Sungguh, Allah akan membalas kebaikanmu. Jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Setelah memastikan ibunya nyaman, barulah Uwais pergi menggembalakan kambing-kambingnya. Sepanjang hari, pikirannya tidak pernah lepas dari ibunya. Apakah ibu sudah makan? Apakah ibu membutuhkan sesuatu? Apakah ibu merasa kesakitan? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berkecamuk di benaknya. Setiap kali ada tetangga yang menawarkan untuk merawat ibunya agar Uwais bisa pergi mencari ilmu kepada para ulama atau bahkan menemui Rasulullah di Madinah, Uwais selalu menolak dengan halus. Bagaimana aku bisa meninggalkan ibu sendirian? Siapa yang akan merawatnya dengan sepenuh hati seperti aku? Ibu telah merawatku sejak kecil. Kini giliranku membalas jasanya. Ini adalah ibadahku. Ini adalah jihadku di jalan Allah, kata Uwais dengan penuh keyakinan. Suatu hari, datanglah seorang musafir dari Makkah ke kampung mereka. Ia menceritakan tentang keagungan Ka'bah, tentang ritual haji yang penuh makna, dan tentang jutaan umat
Muslim yang berkumpul dari seluruh penjuru dunia untuk beribadah kepada Allah. Uwais mendengarkan dengan seksama. Hatinya bergetar. Ia teringat akan firman Allah dalam Al-Quran. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. QS Al-Baqarah 196. Malam itu, Uwais tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan bagaimana rasanya berdiri di hadapan Ka'bah. Bagaimana rasanya bertawaf mengelilingi rumah Allah. Bagaimana rasanya berlari antara Syafa dan Marwah. Dan bagaimana rasanya berdoa di Padang Arafah. Tetapi kemudian ia melihat ibunya yang sedang tertidur dengan wajah yang tampak lelah. Luka-luka di tubuh ibunya mengingatkan, Uwais akan tanggung jawab yang lebih besar. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Aku ingin sekali menunaikan haji, tetapi aku tidak bisa meninggalkan ibu. Berikanlah aku petunjuk, ya Rahman, doa Uwais dalam keheningan malam. Keesokan harinya, Uwais memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya. Ibu, ada yang ingin Ananda sampaikan, kata Uwais dengan hati-hati. Katakanlah, anakku, jawab ibunya. Ibu, Ananda sangat ingin menunaikan ibadah haji. Ananda ingin memenuhi panggilan Allah untuk mengunjungi rumahnya di Makkah. Tetapi Ananda tidak akan pergi kecuali ibu mengizinkan, dan lebih baik lagi, jika ibu bersedia pergi bersama Ananda. Air mata mengalir di pipi ibunya. Ia tahu betapa besarnya pengorbanan anaknya selama ini. Anakku, ibu tahu kau sangat ingin pergi. Tapi lihatlah keadaan ibu. Ibu ini sudah tua dan sakit-sakitan. Perjalanan ke Makkah sangat jauh dan berat. Ibu tidak ingin menjadi beban bagimu, kata ibunya dengan suara bergetar. Ibu tidak akan pernah menjadi beban bagi Ananda. Ibu adalah alasan Ananda hidup. Jika ibu tidak bisa pergi, maka Ananda juga tidak akan pergi. Tetapi jika ibu mengizinkan, Ananda akan merawat ibu sepanjang perjalanan. Ananda akan menggendong ibu jika diperlukan. Yang penting kita bisa menunaikan haji bersama-sama. Jawab Uwais dengan penuh tekad. Ibunya terdiam lama. Ia menatap wajah anaknya yang penuh dengan keikhlasan dan cinta. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, anakku, jika itu keinginanmu, ibu akan ikuti. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita, kata ibunya. Sejak saat itu, Uwais mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Ia bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap keping uang yang ia dapatkan dari berjualan hasil ternaknya, ia simpan untuk biaya perjalanan haji. Ia tidak membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Ia tidak membeli makanan yang enak-enak. Semua uangnya ia kumpulkan, dan ia belikan keperluan untuk perjalanan haji, terutama untuk kenyamanan ibunya. Ibu memerlukan selimut yang tebal untuk malam yang dingin di padang pasir. Ibu memerlukan obat-obatan untuk luka-lukanya. Ibu memerlukan makanan yang bergizi agar kuat menjalani perjalanan, pikir Uwais. Uwais juga mempersiapkan tandu sederhana yang terbuat dari kayu dan kain. Tandu ini akan ia gunakan untuk membawa ibunya ketika ia tidak kuat berjalan. Ia latih tubuhnya agar kuat mengangkat beban. Karena ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Para tetangga yang melihat persiapan Uwais kagum dan terharu. Uwais, mengapa kau tidak menyewa unta untuk membawa ibumu? Bukankah itu lebih mudah? Tanya salah seorang tetangga. Aku sudah memikirkannya, tetapi uang yang kumiliki pas-pasan. Lagi pula, aku ingin merawat ibu sendiri sepanjang perjalanan. Aku khawatir jika ibu naik unta, luka-lukanya akan bertambah parah karena guncangan. Lebih baik aku yang membawanya dengan tandu, sehingga aku bisa mengatur kecepatan dan memastikan ibu selalu nyaman, jawab Uwais. Menjelang hari keberangkatan, Uwais mengumpulkan semua tetangganya. Saudara-saudaraku, aku dan ibuku akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kami mohon doa kalian agar perjalanan kami diberi kemudahan oleh Allah. Jika ada hak kalian yang belum kami tunaikan, kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kata Uwais dengan rendah hati. Para tetangga berkumpul untuk mendoakan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini
bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan menguji keimanan dan kesabaran Uwais. Akhirnya tibalah hari keberangkatan. Pagi itu, Uwais membantu ibunya bersiap. Ia mengenakan pakaian yang nyaman untuk ibunya, membawa bekal makanan dan obat-obatan, serta memastikan semua keperluan sudah lengkap. Dengan bismillah, mereka memulai perjalanan panjang dari Yaman menuju Makkah. Perjalanan yang biasanya ditempuh dengan mengendarai unta selama berminggu-minggu, kini harus mereka tempuh dengan berjalan kaki dan sesekali menggunakan tandu. Hari-hari pertama perjalanan terasa sangat berat. Matahari gurun sangat terik. Pasir yang panas membakar telapak kaki. Angin kencang membawa debu yang menyengat mata. Tetapi Uwais tidak pernah mengeluh. Setiap kali ibunya merasa lelah, Uwais akan berhenti di tempat teduh. Ia akan membuat tenda kecil dari kain yang dibawanya, membaringkan ibunya dengan lembut, dan memijat kaki ibunya yang lelah. Ibu, istirahatlah. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita sampai dengan selamat. Kata Uwais sambil menyuapi ibunya dengan air dan roti. Anakku, ibu merasa bersalah menjadi beban bagimu, kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, jangan pernah berkata seperti itu. Ini adalah kesempatan emas bagiku untuk berbakti kepada ibu. Rasulullah bersabda bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Bagaimana mungkin aku mengeluh? Jawab Uwais sambil mengusap air mata ibunya. Ada kalanya, perjalanan mereka harus melewati medan yang sangat sulit. Bukit-bukit berbatu, lembah yang dalam, dan jalan setapak yang licin. Di saat-saat seperti ini, Uwais harus benar-benar berhati-hati. Ia akan menggendong ibunya di punggungnya. Melangkah perlahan, tapi pasti. Memastikan setiap langkahnya aman. Walaupun punggungnya terasa pegal, walaupun kakinya gemetar menahan beban, Uwais terus melangkah dengan penuh tekad. Suatu malam, mereka bermalam di sebuah oasis kecil. Beberapa rombongan haji lain juga bermalam di sana. Mereka naik unta yang bagus, membawa bekal yang berlimpah, dan ditemani oleh pembantu-pembantu. Salah seorang dari mereka menghampiri Uwais. Wahai pemuda, aku kagum dengan pengabdianmu kepada ibumu. Izinkan aku membantu. Aku akan memberikan seekor unta untuk kalian tumpangi. Tawarnya dengan tulus. Uwais tersenyum dan menjawab, Jazakallahu khairan, saudaraku. Sungguh baik hatimu. Tetapi aku ingin merawat ibuku sendiri. Ini adalah ibadahku, dan aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri. Aku khawatir jika ibu naik unta, aku tidak bisa memantau kondisinya dengan baik. Orang itu mengangguk kagum. Ia belum pernah melihat seorang anak yang begitu mengabdi kepada ibunya. Perjalanan terus berlanjut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kadang mereka harus berjalan di bawah terik matahari yang membakar. Kadang mereka harus melewati malam yang dingin menggigit. Tetapi Uwais tidak pernah kehilangan semangatnya. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk salat tahajud. Ia berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus melangkah. Berikanlah kesembuhan kepada ibuku. Mudahkanlah perjalanan kami menuju rumahmu yang suci. Dalam perjalanan yang panjang ini, tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, ibunya jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya menggigil kedinginan, dan luka-lukanya menjadi lebih parah. Uwais sangat panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada dokter, tidak ada obat-obatan yang memadai. Ya Allah, jangan ambil ibuku. Kami sudah sampai sejauh ini. Kumohon, sembuhkanlah ibuku. Doa Uwais sambil menangis. Ia merawat ibunya dengan sepenuh hati. Ia kompres dahi ibunya dengan kain basah untuk menurunkan demamnya. Ia bersihkan luka-luka ibunya dengan air yang bersih. Ia bacakan ayat-ayat Al-Quran di samping ibunya. Selama 3 hari 3 malam, Uwais tidak tidur. Ia terus menjaga ibunya, memastikan kondisinya membaik. Ia tidak peduli dengan rasa lelahnya sendiri. Yang penting, ibunya sembuh. Pada malam ketiga, ibunya membuka matanya. Demamnya sudah turun. Ia menatap wajah anaknya yang pucat karena kelelahan. Anakku, ibu dengar kau tidak tidur demi menjagaku. Ibu bersyukur kepada Allah memiliki anak sepertimu, Kata ibunya dengan suara lemah. Alhamdulillah, ibu sudah membaik. Sekarang ibu harus makan agar cepat kuat. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah ibu benar-benar pulih, kata. Uwais sambil menyuapi ibunya. Cobaan lain datang ketika mereka kehabisan bekal. Makanan sudah habis, air tinggal sedikit. Uwais harus mencari cara untuk mendapatkan makanan dan air. Ia meninggalkan ibunya sebentar di tempat yang aman,
dan pergi mencari bantuan. Ia bertemu dengan rombongan kafilah yang lewat. Dengan rendah hati, ia meminta bantuan. Saudaraku, aku dan ibuku sedang dalam perjalanan haji. Bekal kami sudah habis. Bolehkah aku meminta sedikit makanan dan air? Tanya Uwais. Pemimpin kafilah melihat Uwais dengan seksama. Ia melihat pakaian Uwais yang lusuh, wajahnya yang lelah, tetapi matanya yang penuh dengan keikhlasan. Tentu saja, ambillah sebanyak yang kau perlukan. Dan ini, ambil juga uang ini untuk keperluan kalian selanjutnya. Kata pemimpin kafilah sambil memberikan sekantong makanan dan beberapa dirham. Uwais menolak uang itu. Saudaraku, makanan dan air sudah cukup. Aku tidak memerlukan uang. Aku percaya Allah akan mencukupkan kebutuhan kami. Pemimpin kafilah semakin kagum. Jarang ia temui orang yang begitu tawadu. Dan hanya mengambil apa yang benar-benar ia perlukan. Dengan bekal baru, Uwais kembali kepada ibunya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Uwais dan ibunya melihat dari kejauhan puncak Gunung Ganeng Maka. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ibu, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Allah telah memudahkan perjalanan kita. Seru Uwais dengan mata berkaca-kaca. Ibunya menangis terharu. Ia tidak menyangka bisa sampai di tanah suci ini. Ketika mereka memasuki Makkah dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, keduanya terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan keagungan dan kehusyukan. Uwais membantu ibunya untuk melakukan tawaf. Karena ibunya tidak kuat berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Uwais membuat kursi kayu sederhana yang dia ikat di punggungnya. Ia mendudukan ibunya di kursi itu. Kemudian dia tawaf dengan menggendong ibunya. Orang-orang yang melihat Uwais kagum dan terharu. Mereka belum pernah melihat seorang anak yang begitu mengabdi kepada ibunya. Beberapa orang menangis melihat pemandangan itu. Selama ritual haji, Uwais tidak pernah meninggalkan ibunya. Ketika sa'i antara Syafa dan Marwa, ia berlari sambil menggendong ibunya. Ketika wukuf di Arafah, ia memastikan ibunya duduk di tempat yang nyaman, dan ia terus berdoa di sampingnya. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami dengan rumah-Mu yang suci. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Doa Uwais dengan penuh kekhusyukan. Di Padang Arafah, seorang ulama yang melihat pengabdian Uwais menghampirinya. Wahai pemuda, siapakah namamu? Tanya ulama itu. Namaku Uwais dari Qarn, Yaman. Jawab Uwais dengan rendah hati. Uwais, apakah kau tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentangmu? Kata ulama itu. Uwais terkejut. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa di antara umatnya ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ia memiliki tanda kusta di tubuhnya, dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Rasulullah berkata bahwa jika Uwais berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan Rasulullah berwasiat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais dan meminta doanya. Jelas ulama itu. Uwais tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Air matanya mengalir deras. Ia tidak menyangka namanya disebut oleh Rasulullah. Subhanallah, aku tidak layak mendapat pujian seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Kata Uwais dengan tawadu. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, Uwais dan ibunya mempersiapkan diri untuk kembali ke Yaman. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, karena hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan spiritual. Ibunya terlihat lebih segar dan bahagia, walaupun tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya bersinar. Anakku, ibu bersyukur kepada Allah. Ibu tidak menyangka bisa melaksanakan ibadah haji sebelum meninggal. Ini semua berkat pengorbanan dan kebaikanmu, kata ibunya. Ibu, ini juga berkat doa dan kesabaran ibu. Tanpa izin dan restu ibu, aku tidak akan bisa sampai di sini, jawab Uwais. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan beberapa orang yang juga baru selesai melaksanakan haji. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Uwais. Uwais,
Aku dengar kau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Mengapa kau tidak menemui beliau di Madinah sebelum kembali ke Yaman? Tanya orang itu. Uwais tersenyum dan menjawab, "Aku sangat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, tetapi ibuku sudah sangat lelah. Aku tidak ingin memaksanya untuk perjalanan tambahan ke Madinah. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Mudah-mudahan suatu saat nanti, jika Allah mengizinkan dan ibu sudah lebih kuat, aku bisa bertemu dengan Rasulullah." Sayangnya, takdir Allah berkehendak lain. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah di dunia. Tetapi namanya tetap diabadikan sebagai salah satu tabi'in terbaik. Walaupun ia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Uwais rela mengorbankan kesempatan bertemu dengan Rasulullah demi merawat ibunya. Ini menunjukkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kedua, kesabaran dan keikhlasan adalah kunci dalam beribadah. Perjalanan haji Uwais penuh dengan kesulitan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Ketiga, cinta kepada orang tua harus diwujudkan dengan perbuatan nyata, bukan hanya kata-kata. Uwais tidak hanya berkata mencintai ibunya, tetapi ia buktikan dengan pengabdian total. Keempat, Allah melihat niat dan ketulusan hati kita. Walaupun Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namanya tetap disebut dan didoakan oleh Rasulullah. Ini membuktikan bahwa Allah menghargai keikhlasan dan pengorbanan. Saudaraku, marilah kita teladani Uwais Al-Qarni. Selagi orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada mereka dengan sepenuh hati. Jangan menunda-nunda kebaikan kepada mereka. Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Dan jika Allah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, janganlah lupa untuk mengajak orang tua kita, jika mereka masih hidup dan mampu. Karena haji bersama orang tua adalah berkah yang luar biasa. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menginspirasi kita semua untuk menjadi anak yang lebih baik, lebih berbakti, dan lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.